Halo, kembali lagi dengan saya Pak Wilda. Kita akan kasih tutorial buat teman-teman semua yang mau install Debian CLI, Debian Server. Kita coba install Debian Server yang versi 12, teman-teman. Oke, langkah pertama kalian harus siapkan VirtualBox. Kalian bisa download di situsnya. Kalian searching aja VirtualBox gitu ya. Kemudian kalian download, kemudian kalian juga perlu ISO-nya ya. Kalian perlu ISO dari Debian-nya. Kalian bisa download. Kalau saran saya yang net install aja, karena net install itu paket-paketnya nanti kita download, jadi ISO-nya itu lebih lebih kecil ukurannya, cuma 800 MB. Tapi yang DVD itu sampai 4 GB gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, langkah pertama ketika kalian sudah install semua, kalian bikin baru teman-teman. Kalian namanya aja Debian CLI gitu ya. Kemudian ini kalian isi teman-teman ya. Kalian isi kemana gitu. Kalian simpen gitu ya. Kalian terutama yang siswa-siswa saya yang ada di lab itu pastikan kalian simpen di data D, karena di data C itu ketika ke restart itu hilang semua datanya gitu ya. Terus kalian bisa ini teman-teman, kalian bisa bikin folder baru biar nggak dihapus oleh teman-teman kalian. Kalian namai aja ya, seumpama nama kalian siapa gitu, Yuda Debian gitu. Kemudian kalian pilih select foldernya, kemudian ISO-nya kalian searching teman-teman. ISO-nya yang sudah kalian download tadi kalian searching, kalian tambahkan di sini ISO-nya. Tipenya Linux ya. Debian itu termasuk Linux teman-teman. Subtab Debian Debian gitu ya. Kemudian ini skip ya teman-teman. Kita yang pakai gue saja. Hardware-nya 2 GB. Oke. Kita setting dulu teman-teman. Kita setting di bagian network. Nah, ini kita enable. Kalau kalian belum enable gini, kalian enable. Jadi nanti connect dengan dapat dari WiFi kita. Nah, ini tipenya NAT ya, Network Address Translation. Jadi nanti dapat internet dari laptop kita. Oke, kita start teman-teman. Nah, di sini kalian jangan pilih yang graphical teman-teman. Nanti kalian akan install grafik, tapi pilih yang mode install teman-teman. Jadi kita install lewat CLI ya. Kita enter teman-teman. Kemudian kita pilih bahasa. Kita pilih bahasa Inggris ya, jangan bahasa Indonesia. Nanti bingung kalian bahasa Indonesia. Kemudian country-nya atau negaranya kita pilih, karena di sini Indonesia nggak ada. Kita pilih other. Other, kemudian kita pilih Asia ya. Karena negara Indonesia ada di Asia, kita pilih Asia. Kita cari nah di sini. Ketemu Indonesia. Kemudian base default local. Ya, itu kita pilih US saja teman-teman. Kemudian ini keyboard kita pilih aja juga American ini. Kita bisa pilih yang Arabik atau apa, tapi kita pilih yang American gitu ya. Oke, dia detect hardware ya itu tadi. Di tutorial sebelumnya teman-teman, kalian sudah saya bikinkan tutorial cara install Debian lewat Debian GUI ya, graphical yang GUI, yang versi grafis teman-teman. Nah, kali ini di tutorial ini kita yang
install CLI gitu. Kenapa Pak kok kita install server itu rata-rata CLI? Karena resource kita itu lebih diutamakan untuk server daripada untuk grafis. Grafis itu kan memakan resource kita teman-teman. Kita butuh VGA card untuk nampilkan grafis, RAM kita harus besar juga. Sedangkan ketika CLI ya, ketika CLI kita resource kita itu RAM kita kecil, hard disk kita sesuai penyimpanan, sesuai nanti server kita buat apa, semua buat SSH atau web server itu tergantung, dan lebih alokasinya itu lebih bisa optimal teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita kasihkan hostname. Hostname itu nama kalian aja teman-teman. Kalian boleh catat ya, yang gampang lupa kalian catat. Domain name kalian boleh isi SMK Islam 1 Blitar .sch.id ya. Ini website sekolah kita tercinta teman-teman, SMK Islam 1 Blitar.sch.id. Kalian enter. Kemudian password. Nah, password ini harus ingat kalian. Nanti kalian bisa nginstal tapi nggak bisa login ya, sama aja bohong gitu ya. Jadi kalian harus ingat. Jadi password yang bagus itu adalah password yang susah. Susah itu dalam artian ada huruf besar, ada lebih dari 8 karakter, kemudian ada karakter spesial kayak pagar, tanda tanya dan sebagainya. Tapi di sini karena kita praktek, kita pakai password aja 1 ya teman-teman. Kemudian kita enter. Kita disuruh ngulangi password lagi teman-teman. Kita 1 lagi enter. Full name ya, full name kita kasihkan Yuda AFN gitu ya. Tidak usah dispasi teman-teman ya. Kita continue. Username Yuda AFN lagi. Oke. Kemudian passwordnya lagi kita pilih 1 teman-teman. Kemudian re-enter lagi 1. Nah, di sini kita suruh milih di mana tempat kita ya. Ini menentukan waktu kita ya, time zone kita. Kalau kita kan berada di Jawa, berarti kita milih yang Western, WIB gitu ya. Kalau tadi sama teman-teman milih seumpama nggak Indonesia, nah itu nanti yang keluar negara-negara luar gitu ya. Kemudian di sini, nah ini menurut saya langkah yang paling penting yaitu partisi. Partisi itu apa Pak? Jadi kita membagi alokasi penyimpanan kita untuk apa aja gitu. Jadi kita nanti ada 3 teman-teman. 1 untuk root. Ya, root itu adalah sistem operasinya. Kalau kita di Windows itu seperti local disk C gitu ya teman-teman. Untuk nyimpen konfigurasi-konfigurasi operating sistemnya itu sendiri. Kemudian swap. Swap itu adalah memori virtual. Memori virtual untuk apa teman-teman? Untuk membantu kinerja RAM. Jadi kalau RAM kalian penuh, dan besarannya adalah swap itu 2 kali RAM. Kalau punya saya, komputer saya kan 16 GB. Lihatnya di mana Pak? Lihatnya kalian bisa di sini, di file export, di PC, properties. Ya, nanti kelihatan di sini. RAM saya itu ini 12 GB ya teman-teman. Nah, storage saya 500 GB SSD dan 4 GB ini untuk grafis. Ini prosesor saya i5 Gen 12. Jadi VRAM swap tadi, swap itu adalah 2 kali besarnya RAM. Jadi kalau saya 16 ya berarti berapa teman-teman? Kalau 12 ya berarti 24 GB untuk swapnya. Kemudian slash home. Slash home itu untuk nyimpen file-file kita teman-teman. Kenapa kok dipisahkan Pak slash root dan slash home? Karena sewaktu-waktu seperti Windows lah, seperti Windows. Ketika kita install ulang, server kan biasanya juga maintenance itu. Mungkin bisa install ulang. Data-data kita itu nggak hilang teman-teman. Jadi data kita di slash home, ibarat kita di Windows itu ada local disk C, ada local disk D gitu ya. Jadi local disk D untuk nyimpen data kita, kalau di Linux itu slash home-nya. Kalau tadi root ya, yang C-nya itu root. Swap itu adalah
virtual RAM-nya. Kita klik ini yang manual, teman-teman. Kalian kalau pilih yang ini nanti otomatis dibuatkan partisinya oleh si Debian-nya. Tapi kita manual, klik manual. Kemudian ini kan kita tadi alokasikan 20 giga ya. Jadi kita alokasikan pertama adalah seumpama kita enter ya teman-teman. Ini arahkan ke SC ini 20 giga VirtualBox hard disk, kita yes, create new empty table, yes. Kemudian ini free. Kita buat root dulu teman-teman. Kita buat rootnya sekitar ya kita coba lah kira-kira 15 giga gitu ya teman-teman. Atau ya lah 15 giga gitu. Continue ke primary, beginning, oke. Nah di sini format filenya itu harus ext4 teman-teman. ext4 journaling file system ya. File sistemnya harus ext4. Kalau di Windows kan kita file sistemnya ada FAT, FAT32 sama NTFS ya teman-teman. Nah di Linux kita harus ext4. Kemudian mount point-nya itu kita root, pilih yang root ini ya. Yang slash saja itu root teman-teman, slash saja itu. Kemudian kita pilih yang bawah dan nah jadi 15 giga untuk root. Kemudian kita pakai lagi partisinya seumpama. Tapi ini karena kita virtual jadi terbatas ya teman-teman. Semakin kalau server beneran ya pasti besar ya. Bahkan sampai bertera-tera gitu ya. Enggak giga lagi gitu. Jadi ini kita sesuaikan dengan studi kasus kita di VirtualBox karena kita terbatas. Nanti kalau setiap anak, setiap praktikum 100 giga, padahal di lab itu rata-rata SSD kita cuma 250 giga ya. Nanti habis untuk VirtualBox teman-teman. Jadi kita kecil-kecil gitu. Dan rata-rata teman-teman kalian setelah praktikum itu biasanya di copy ke flash disk atau di hard disk atau SSD. Jadi nggak memberatkan ya gitu. Jadi kalau ya anggap saja kita 2 giga lah ya teman-teman, 2 giga untuk swap. Kita continue, kita logical beginning. Nah di sini ini kita pilih tadi kan ST4 lah, sekarang kita pilih swap area. Nah ini untuk swap kita. Kemudian sisanya tinggal 4,5 giga, nggak masalah teman-teman ya. 4,5 giga itu untuk slash home kita. Kita create new partition, kita continue, logical. Nah ini ext4, mount point-nya jangan lupa bukan slash root lagi tapi slash home. ext4 itu oke. Kita done. Nah kita sudah punya 3 partisi dari 20 giga. Ini sekitar 21 giga ya, tapi ya aslinya tadi kita hasil 20 giga. 15 giga untuk root, swap-nya 2 giga. Tapi yang secara teori teman-teman, swap itu adalah 2 kali besarannya RAM. Kenapa Pak kok RAM jenengan kan 12? Kenapa kok enggak 24? Harusnya kan 24 kan 2 kali RAM. Karena ya terbatas ya, SSD kita terbatas, terus kemudian di VirtualBox kita ya cuma virtual. Aman aja teman-teman. Tapi kalau kita beneran nanti install servernya ya kita sesuaikan lagi. Kita finish teman-teman. Kemudian intinya adalah apakah kamu betul ini mau partisi? Kita yes. Nah, nanti dia format teman-teman. Nah, dia format, kemudian dia menginstal service-service di server kita.
ini lebih cepat ya daripada install GUI tadi. Jadi ada perbedaan teman-teman. Kalau di tutorial pertama saya kan membuatkan tutorial installing Debian GUI. Nah, itu kan lama, sekitar tadi 15 menit. Nah, ini lumayan cepat lah. Karena CLI itu nggak perlu grafis teman-teman. Nanti kita hanya layar hitam putih gitu. Kayak kita di command prompt gitu ya, di CMD gitu teman-teman. Kalau di Linux namanya terminal. Di macOS juga terminal. Gitu. Kemudian apakah kamu ingin scan ini teman-teman? Jadi ada ketemu net install, kita no aja teman-teman. Kemudian kita pilih mirrornya Indonesia. Kita pilih ya, ini namanya adalah mirroring. Jadi mirror itu kayak repository yang ada di Indonesia. Ini Debian ORG, ini berarti yang pusat. Kalau SBY itu di Surabaya ya teman-teman. Kebo Pens ini buat punyanya anak Pens Surabaya, Politeknik Negeri Surabaya, UNER, terus ini punya orang Mr. Hero. Kita pakai yang Kebo Pens saja teman-teman. Proxinya kita kosongi teman-teman. Jadi nanti kalau kita cek di source list ya di repo kita itu akan di situ ada tertulis repository kita mengarah ke Kebupens. Apa itu repository, Pak? Repository itu adalah eh, kayak kalau kita di HP lah, di HP kalian seperti kayak ini teman-teman. Apa itu Google Play ya? Kalau di Apple kan App Store gitu. Jadi nanti kita download paket servisnya kayak SSH, kemudian service Apache buat web server, terus masuk Wurmel atau Roncap itu kita ngarahnya downloadnya pakai mirror yang anak Pens nanti ke book Pens. Tapi kalau kita arahkan ke Debian pusat teman-teman, karena Debian itu kemungkinan kan servernya di luar negeri. Itu bisa sebenarnya, cuma karena jaraknya jauh ya teman-teman. Jadi ada delay. Delaynya itu agak lama gitu. Jadi mending kita reponya itu repo lokal gitu teman-teman. Repo yang ada di area kita di Jawa Timur khususnya ya. Tapi kita juga bisa sebenarnya kita bikin repo sendiri, repo lokal, nggak usah internet itu sebenarnya juga bisa. Itu biasanya yang dibuat untuk anak-anak LKS ya di ITNSA. Biasanya saya bimbing ITNSA itu reponya repo lokal yang buatkan si jurinya gitu. Jadi connect-nya ke repo lokal jurinya. Jadi nggak keluar. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Kemudian ini lagi install teman-teman. Jadi kita nunggu ya. Terus ini juga tetap cepat tidaknya kita install server itu tetap ngaruh di resource atau hardware kita, laptop atau di PC kita. Semakin hardware PC kita atau laptop kita tinggi itu semakin besar. Dan kita tadi kan create virtual box-nya itu kan kita batasi, enggak kita loskan gitu ya teman-teman. Enggak, RAM-nya cuma 4 GB kan tadi, harddisknya cuma 20 GB itu juga berpengaruh teman-teman. Jadi bersabar saja, ini untuk refleksi kita teman-teman ya. Jadi kita untuk mencapai suatu proses, kita mendapatkan server yang di situ ada banyak service seperti web server, seperti uh, ini Apache, seperti mail server, FTP dan lain sebagainya. Itu kita butuh proses ya teman-teman. Dan kita butuh kesabaran ya. Itu refleksi kita hari ini teman-teman. Jadi kita harus bersabar. Nah,
kalau sudah waktunya server kita itu akan berjalan dengan baik ya. Step by stepnya kita lewati teman-teman, kemudian pasti akan menjadi server yang baik ya. Baik itu segi keamanan, kekuatan server misalnya. Kalau kita nggak sabar gitu ya, seumpama tadi ada proses kita cancel gitu ya. Nah ini disuruh survei teman-teman. Ini kita abaikan aja, kita pilih no agar lebih cepat ya proses kita. Nah di sini kalian ini bisa teman-teman. Kalau kalian centang genomnya sama Debian desktop itu nanti keinstall juga GUI-nya. Jadi hilangkan bintangnya di sini dengan cara spasi. Kalian klik spasi, hilang bintangnya hilang. Genom juga ini buat KDE-nya si GUI-nya kita hilangi. Kalau kalian pengen di situ ada SSH server, kalian bisa centang gini. Jadi nanti langsung ke download. Tapi kita karena biar cepat kita ini aja ya standar sistem utilities. Kita continue, kita enter. Kemudian group loader ini kita yes teman-teman. Kemudian grup PC-nya kita pilih yang bawah ini ya teman-teman. Kemudian dia tag hardware kita teman-teman.
Kemudian ini sudah selesai teman-teman, kalian klik finish. Sorry ya, balas chat dulu. Nah ini grup loadernya, kita klik enter dan pastikan di device itu teman-teman, ini sudah di device ini ya, di device kalian. Nah, ISO nya sudah nggak tercentang, nanti dia bisa misal lagi berulang-ulang gitu. Tapi untuk VirtualBox yang baru dia otomatis centangnya hilang. Nah di sini kita login teman-teman, password kita tadi kan cuma satu ya, kita enter satu. Sorry teman-teman, sorry salah harusnya ya, kita login tadi harusnya kita kasih username kita isi udah fn, passwordnya satu. Dan teman-teman jangan bingung ya, jadi password kalian itu nggak kelihatan, jadi kalian ketik satu itu nggak akan kelihatan passwordnya apa gitu, jadi ke hidden buat keamanan juga, jadi nggak di situ kelihatan angka satu gitu. Nah jadi ini sudah selesai, ini kita sudah selesai, kita bisa coba IPA. Nah, ini IP kita dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman, jadi kalian selamat, kalian sudah berhasil menginstal Debian server sendiri. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kemudian kalian sekarang sudah menjadi sistem administrator. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa install service-service baik itu seperti DHCP, DNS, web server, mail server, dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman sudah setia kita melihat tutorial dari saya. Semoga kalian seru ya tadi praktikumnya. Semoga ilmu kita semua mendapatkan berkah dan kita eh, dijadikan orang-orang yang punya ilmu yang ilmunya berkah itu. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.